Baik, kita kembali lagi di debat publik. Sekarang memasuki segmen yang kedua. Dan kembali saya ingatkan untuk berlaku tertib Anda semua yang ada di dalam gedung ini, untuk tidak meneriakkan yel, untuk tidak bersorak-sorak ketika masing-masing calon ini dalam segmen menjalankan pendalaman visi dan misi. Saya beritahukan, di dalam pendalaman visi misi ini masing-masing pasangan calon akan mendapat alokasi waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya mulai dari pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, pemerintah pusat baru-baru ini meluncurkan program bela negara sebagai respon atas fenomena menipisnya rasa nasionalisme terutama di kalangan para pemuda. Bagaimana persepsi saudara tentang nasionalisme dan program konkret apa yang akan dilakukan supaya dengan program bela negara tersebut? Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi semua yang pada kesempatan dan seluruh warga Jember yang kami cintai. Saya kira bela negara adalah merupakan kewajiban kita semua. Hal ini seiring dengan menipisnya rasa nasionalisme yang telah mengejala di negara kita, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, dalam hal ini saya berpendapat bahwa lembaga-lembaga pendidikan khususnya, tidak terkecuali lembaga pendidikan di pesantren, madrasah aliyah, SMA, dan lembaga pendidikan formal ataupun non formal, semuanya harus dilibatkan dalam rangka untuk menanamkan kembali rasa nasionalisme yang sudah mulai terkikis. Karena rasa nasionalisme yang terkikis akan menyebabkan fondasi pembangunan yang telah kita lalui, fondasi pembangunan yang telah kita capai akan runtuh pada saatnya ketika nasionalisme itu sudah tidak mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, apa yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan suatu hal yang sangat positif dan itu harus didukung oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh orang-orang pesantren, oleh orang-orang dari berbagai lembaga pendidikan khususnya yang sangat berkompetensi untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada anak didik kita. Dipersilakan. Rasa nasionalisme dan bela bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi maupun daerah serta seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Pemuda adalah penerus bangsa. Tanpa pemuda yang diwarnai dengan semangat nasionalisme yang tinggi, dengan rasa bela bangsa yang nyata, maka penerus bangsa ini menjadi kacau. Masa depan bangsa ditentukan oleh pemudanya. Untuk itu pendidikan kembali menjadi kunci sukses pembangunan generasi penerusnya. Kita akan mengembalikan roh pendidikan yang sejatinya adalah moral, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan bela bangsa sebagai ruh pendidikan yang utama. Terima kasih. Dalam banyak hal kita menyadari bahwa arus budaya dari luar begitu sangat kuat menerpa dan membanjiri negara kita. Oleh karena itu, lembaga pendidikan baik formal, non formal ataupun informal harus betul-betul memberikan sebuah bekal yang cukup bagaimana generasi muda kita khususnya menjadi generasi yang bangga terhadap Indonesia, menjadi generasi yang tahu betul tentang sejarah bagaimana negeri ini didirikan, sehingga dengan demikian maka rasa nasionalisme itu dengan sendirinya akan tumbuh dengan sendirinya dan akan terpatri di dalam sanubari setiap khususnya generasi muda. Ini sekali lagi menjadi sebuah hal yang sangat penting dan tugas dari semua elemen bangsa di Indonesia yang kita cintai. Tanpa nasionalisme yang kuat, nonsen kita berbicara tentang banyak hal termasuk pembangunan di negeri yang kita cintai ini, termasuk khususnya Kabupaten Jember. Terima kasih. Baik. Berikutnya pada pasangan calon nomor urut 1, pertanyaannya sama. Pemerintah pusat baru-baru ini meluncurkan program bela negara sebagai respon atas fenomena menipisnya rasa nasionalisme terutama di kalangan para pemuda. Nah, bagaimana persepsi saudara tentang nasionalisme dan program konkret apa yang akan dilakukan supaya sinergi dengan program bela negara tersebut? Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bahwa program pemerintah terkait masalah bela negara ini sudah kita lakukan. Kita telah membentuk kurang lebih 2.300
kelompok bela negara, di mana di dalamnya adalah para pemudanya. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, bahwasanya pemuda adalah penggerak pembangunan. Kita libatkan seluruh komponen-komponen pemuda yang ada di Kabupaten Jember dengan pelatihan wawasan kebangsaan, dengan pelatihan terkait dengan masalah kewarganegaraan. Kita ingin bahwasanya nasionalisme itu tetap dipegang teguh, tetap ada di dalam hati, rasa cinta tanah air, berkorban untuk negara, apalagi mencintai daerah Kabupaten Jember. Kita telah membentuk 2.300 dari apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan target program-program yang diberikan kepada daerah, tapi Jember salah satunya sudah melaksanakan itu. Hampir 12 titik pertemuan-pertemuan dengan seluruh para pemuda sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini untuk ke depan kita ingin bahwasanya nasionalisme, wawasan kebangsaan yang sekarang ini sudah dimiliki oleh beberapa masyarakat pemudanya yang kurang lebih 2.300 ini bisa dikembangkan lebih kepada seluruh pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan baik yang ada di pondok pesantren, baik yang ada di lembaga-lembaga pendidikan umum maupun di kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Saya ingin bahwasanya ke depan kita jangan sampai terlibat ataupun kemudian mengikuti arus globalisasi yang kemudian menghindarkan atau mengurangi rasa nasionalisme kita. Monggo Dr. Dwi. Pemuda dan nasionalisme. Kalau kita ingin melihat seperti apa bangsa kita ke depan, maka mari kita lihat bagaimana kita mempersiapkan pemuda kita. Kalau kita ingin seperti apa negara kita, maka lihatlah nasionalisme dalam jiwa kita. Oleh karena itu, pendidikan yang kreatif, pendidikan yang mengutamakan untuk membela bangsa harus dikedepankan. Kita harus memperkuat dan memperkokoh PBNU. Yang pertama adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Mohon tertib. Inilah yang menjadi prioritas apabila kita ingin memiliki bangsa yang kuat. Terima kasih. Baik. Mohon tertib. Baik, segmen kedua ini sudah kita lewati, masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen masih pendalaman visi dan misi. Tetapi sekali lagi saya berpesan Anda di sini untuk berlaku lebih tertib. Nah, sebelum memasuki ke segmen yang ketiga, pendalaman visi misi, oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya masih ke paslon nomor 2, pendalaman visi dan misi. Saya bacakan pertanyaannya. Terdapat program yang sama antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Contohnya, dalam bidang pendidikan ada program bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN dan bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBD, kabupaten atau kota. Pemerintah pusat membuat program BPJS Kesehatan, sementara pemerintah daerah juga menganggarkan jam keseda dalam APBD. Masih ada contoh lainnya yang berpotensi terjadinya tumpang tindih antara program nasional dan kabupaten atau kota. Apa kebijakan saudara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program tersebut? Dipersilakan 3 menit dari sekarang. Pandangan kami bahwa adanya kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk suksesnya pembangunan di daerah dan pembangunan nasional secara umum. Diperlukan sinergi yang nyata antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah. Dan diperlukan kemauan yang kuat oleh kepala pemerintahan daerah untuk melakukan sinergi tersebut. Karena sejatinya sinergi itu soal kemauan, bukan soal kesempatan. Kalau mau ada 1000 jalan, kalau tidak mau ada 1001 alasan. Contohnya,
sangat disayangkan bahwa di Jember ini kita sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan 28 miliar program dari Kementerian PU yang terlewatkan karena pemerintah Jember lambat meresponnya, sehingga ini sangat merugikan masyarakat. Kami yakin tidak akan terjadi tumpang tindih karena anggaran tersebut akan disatukan dan dibagikan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah disistematis pemisahan-pemisahannya. Silakan dilanjut Pak Yai. Persoalan keterkaitan antara pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat, kita pikir bahwa harus berangkat dari sebuah perencanaan yang matang, planning yang jelas, insya Allah tidak akan menyebabkan seperti apa disampaikan oleh moderator tadi. Kita sebetulnya sudah memiliki proses yang jelas bagaimana kita menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk juga program yang akan dilaksanakan di daerah. Ada musyawarah desa, ada musyawarah tingkat kecamatan, ada musyawarah tingkat kabupaten. Dari pusat juga ada perencanaan tingkat nasional, ada tingkat provinsi. Seandainya itu kemudian dipadukan dengan secara baik, maka kemudian tidak akan terjadi hal-hal seperti yang disampaikan tadi oleh moderator. Apabila itu terjadi, saya pikir kemudian perencanaan yang tidak jelas, perencanaan yang terlalu terburu-buru, atau mungkin ada satu hal yang menjadi sekat, satu hal yang mungkin tidak nyambung antara apa yang ingin dilakukan oleh daerah dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah provinsi. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Feda tadi, itu adalah sebuah contoh yang konkret. Bagaimana kemudian hubungan yang selaras dan seimbang, hubungan yang mangkus dan sangkil antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat hendaknya harus berjalan selaras dan seiring. Apabila tidak, maka yang akan terjadi kemudian adalah seperti yang disampaikan oleh Dr. Feda dan contoh yang disampaikan oleh moderator tadi. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Baik, ada 2 detik. Baik, giliran berikutnya ke pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya sama, terdapat program yang sama antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Contohnya dalam bidang pendidikan ada program bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN dan bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBD kabupaten kota. Pemerintah pusat membuat program BPJS kesehatan, sementara pemerintah daerah juga menganggarkan jam kesda dalam APBD, dan masih banyak contoh lainnya yang berpotensi terjadinya tumpang tindih antara program nasional dan kabupaten kota. Nah, apa kebijakan saudara agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program tersebut? Disilakan 3 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Perlu diingat Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Bidang pendidikan, bagaimana kita ingin menciptakan kualitas dunia pendidikan dengan menerbitkan dan mencetak anak-anak didik kita. Di bidang kesehatan, bagaimana derajat kesehatan anak-anak kita, seluruh warga masyarakat kita ini senantiasa bisa baik. Mungkin kemudian muncul berbagai alokasi anggaran baik dari pemerintah pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten. Saya sangat setuju, semuanya kita raih. Semuanya kita raih, tapi bagaimana kemudian kita bisa mensinkronisasikan, bagaimana kita bisa memadukan seluruh alokasi yang ada. Yang jelas bagaimana kita lewat musrenbang des, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, sampai musrenbang nasional. Ini senantiasa kita lakukan. Dari musrenbang kemudian kita lakukan perencanaan-perencanaan. Dari sisi perencanaan, alokasi mana yang harus kita berikan, baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia kesehatan. Kemudian dari alokasi pemerintah pusat, berapa sih kekurangan yang kita butuhkan, berapa sih alokasi yang dari pusat kita terima, berapa sih yang kita terima dari provinsi. Kekurangannya inilah yang menjadi tanggung jawab daerah. Tidak mungkin kita ini menolak. Justru kalau bisa alokasi dari bidang kesehatan dan pendidikan ini lebih daripada yang sudah diberikan pada kita. Kita ingin Bapak-Bapak Ibu sekalian, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jember senantiasa meningkat.
kualitas dunia pendidikan kita juga meningkat, sehingga ini adalah menjadi tanggung jawab bersama pusat, provinsi maupun daerah. Itulah esensi daripada otonomi daerah. Dua hal, yaitu harmonis dan sejahtera. Dan itulah visi kami, harmonis dan sejahtera. Di bidang kesehatan, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Jember telah melakukan suatu harmonisasi di bidang kesehatan. BPJS benar-benar mendapatkan tempat yang luar biasa di Kabupaten Jember ini. Dikarenakan dengan program yang ada di pemerintah pusat ini membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Tetapi kami pemerintah Kabupaten Jember masih perlu melakukan upaya yang lebih dari itu dengan menyiapkan sejumlah dana untuk membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan secara gratis. Itulah pentingnya kita memahami otonomi daerah secara tepat, yaitu ketika harmoni sebagai proses dan sejahtera sebagai ujungnya. Waktu habis. Jadi segmen kedua pendalaman visi misi yang bagian pertama atau segmen kedua ini sudah rampung. Terima kasih Anda masih dalam batas toleransi. Kembali lagi saya ingatkan, di segmen berikutnya Anda lebih tertib lagi. Baik, sebelum kita berlanjut ke segmen berikutnya, masih di pendalaman visi dan misi, kita rehat untuk mendengar pariwara dan pesan-pesan berikut ini.